yang punya akhlak yang jelek. Kata Rasul, atahullahu minal ajri misla ma'ato Ayyub alaihissalam. Atahullah maka ngawahibu ing wong Allah sapa Allah. Orang suami yang sabar atas perangai istrinya yang jelek, kata Rasul, itu akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahala yang diberikan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajab wa ala alihi wa ashabihi nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal jawwadul karim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khusus Akhirul Kiram, Ketua DKM Ustaz Taufik, Tuhan, Pak Budi, Pak Santo, juga yang saya hormati pimpinan Majelis Taklim atau ibu-ibu mahasiswa, mbak, semuanya yang tidak saya sebutkan satu-satu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, sehat kantongnya, berkah hidupnya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleha, yang soleh, semuanya bisa pergi ke Mekah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah zat yang maha sempurna, yang tiada hentinya, mencurahkan karunia kasih sayang, kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam Jumat ini kita bisa kembali kumpul di tempat yang mulia ini, di Majelis Taklim Mushola At-Taubah, dengan satu tekad, satu tujuan, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah thalabul ini maka diterimanya amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dosa-dosa daripada kedua orang tua kita. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam atau rahmat dan salam Allah mudah-mudahan senantiasa selalu dilimpahkan kehadiran Habibana Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi
mudah-mudahan tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, sampai menyambung ila yaumil qiyamah, yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini malam ini ngaji ulujen lagi. Kemarin ngebahas tentang hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Kemarin sudah habis hari Sabtu ya. Fasunum furqan wa al-tofuhu bi ahlihi. Sekarang lanjut hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Rawahu Ibnu Hibban. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bapak-bapak bersabda, kayak kata Nabi, khairukum li ahli. Kalau sebenci-bencinya, sebaik-baik dari kalian, hei para suami, sebaik-sebaiknya kalian semua, dua kali sebutnya, khairukum li ahli, yaitu yang paling baik kepada keluarga. Yang dimaksud di ahli di sini adalah halailihi, tegese halail, bukan halal. Siapa coba yang halal untuk suami? Istri. Yes. Berarti wahai para suami, kalian harus menjadi yang terbaik untuk para istri. Benar ya? Tenangku, saya lagi berpihak kepada ibu. Halal ini saya. Jadi sama istri mah harus berbuat. Istri mah perempuan mah makhluk halus. Nih, maksudnya pengennya dihalusin. Makhluk halus ya. Apa dong? Makhluk yang perasaannya, berperasaannya, pengennya dihalusin. Mendingan sedikit lo bohong, istighfar daripada yo. Atau lain maksudnya, ih ibu cantik amat. Meskipun dalam itu cantik, ibu kata ibunya tuh ya, kata ibunya ada maunya, ada mau begitu merayu, kata ibu itu kalau suaminya nggak kayak ngomong, aja itu sistem. Emang iya, saya masih cantik ya, gitu, jangan terlalu jujur sama istri ya. Meskipun yang putihnya cuma mukanya dong, bilang aja si putih, jangan dibilang ih si Yuno atau si Zebra. Yang putih cuma mukanya doang, ininya hitam. Awas ya, khairukum li ahlihi. Jangan sama orang lain lah, apalagi sama teman, bro. Sama teman ya baik banget, tapi sama istri tidak baik. Tidak boleh. Ini Rasul. Terus sama siapa lagi ini ahli? Yang disebut ahli di sini diterangkan menurut Syekh Nawawi adalah wabanihi, dan kepada bani. Apa itu bani? Anak. Tuh Pak, sama anak harus baik. Sama istri harus baik Pak, sama anak harus. Memang anak diomelin, ya Allah Pak, semarah apapun sama anak, jangan keluar bahasa-bahasa binatang, karena itu boleh jadi sebuah doa. Kalau marah sama anak saking keluarnya, ya Allah ya Karim, hilang setan, itu hilang iblisnya, hafal Al-Quran, itu jangan lima sama anak sendiri dibilang dasar anak setan. Terus bapaknya apa? Bapaknya udah bilang setan. Wal iblis. Dasar setan. Bu, Pak, ya,
Ya, harus khairukum ya. Wa aqaribihi, tuh wahai para suami, kata Rasul, harus kalian tuh sebaik-baik kalian harus baik terhadap istri, anak dan kerabat. Siapa aqaribi? Kerabat itu saudara yang ada di rumah kita, misalnya ya, anak paman, siapa, pada kerabat juga harus berbuat satu. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Wa qala alaihissalam, lalu ketika alaihissalam sudah bersabda lagi Rasul, hadis yang lain bunyinya begini, khairukum linisaihi, sama hadis ini linisaihi yang maksudnya wa ana khairukum linisai. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik linisaihi, kedua wedoknya, kepada istrinya. Wa ana khairukum linisai, saya adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Kata Rasul, saya sama istri harus baik. Istri juga harus lebih baik. Sama ini Pak ya. Warwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man somara ala su'i khuluqin imraatihi aqahu minal ajri misla ma'afa Ayyub alaihissalam ala baladihi. Warwiya lan riwayataken dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau disebut nama Nabi harus berselawat. Tadi kita udah berselawat banyak, tapi kalau ada orang mau baca selawat harus dijawab. Bukan Nabi butuh terhadap selawat kita, justru dengan kita membacakan selawat itu keberkahannya insya Allah akan kepada kita semua. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam analqol man sobaro ala sulhul imrati man sapawo sobaro sobar ya si wong ala sulhul imrati ngatase su ala apa itu ala tahu kan ala jelek bener ya jelek ya ingat seala-alane imro'atihi akhlak wedone siman jelek. Jadi gini ya, ini adalah orang yang sabar atas akhlak yang jelek dari si istri, suami yang sakit yang punya akhlak yang jelek. Kata Rasul, aqahullahu minal ajri misla ma'aqo Ayyub alaihissalam. Aqahullah maka ngawahihu ing wong Allah sapa Allah. Orang suami yang sabar atas perangai istrinya yang jelek, kata Rasul, itu akan diberikan pahala oleh Allah seperti pahala yang diberikan kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Tahu nggak istri yang jelek? Istri yang jelek itu kemarin ngomong, istri itu nggak boleh nusus kayak gimana? Istri yang nolak kalau diajak sama suami gitu. Udah tahu malam Jumat udah dikasih kode sama suami. Apa sih? Nusus istri yang ngomong lebih kencang daripada suami. Atau istri yang jelek huruf akhlaknya jelek ini, istri yang sering merepet. Tahu nggak merepet? Oh, macam-macam marah mulu. Nah, suami punya istri itu syukurin aja udah, alhamdulillah, daripada ada orang nggak punya istri. Itu kalau kita sabar menghadapi istri yang merepet, itu pahalanya sama dengan pahala
yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi pulang ke Mas. Bapak, ya. Bapak gajinya berapa? 3 juta. Kalau ini dikasihin ke saya cuma 2.999.000. Yang saya punya kemana? Pakai kawin lagi. Kata suaminya. Saking marah. Saya buat toko juga nggak cukup. Kata suaminya buat beli bensin. Nah yang ketemu istri yang itu sabar saja. Pulang sedikit malam diomelin. Pak, memang suami laki-laki bapak kayak kecil diomelin sama ibu. Gede dikit disalahin diomelin sama guru. Udah nikah diomelin sama istri. Istri udah tua diomelin sama anak perempuan. Makanya banyak yang laki-laki yang trauma, stres. Hadapi dengan sabar, dan kalau sabar seperti itu, Bapak, suami yang sabar itu sabar dengan nanti akan diberikan pahala Nabi Ayub alaihi. Tahu cerita Nabi Ayub? Cerita Nabi Ayub sangat luar biasa. Coba ini di sini diceritakan tentang Nabi Ayub. Wallahu ibtilahu bi arba'ati umuri faqad malihi wa waladihi wa tabziki hasadihi wa hadri jami'in nasi lahu illa daudana. Allah memberikan cobaan. Nabi Ayub luar biasa sabarnya ya. Nabi Ayub sangat sabar. Ibtilahu bi arba'ati umurin. Allah mengenakan, menguji Nabi Ayub dengan bi arba'ati umur, 4 umur urusan, 4 macam cobaan. Pokoknya malihi, fakdi malihi itu fakdi kehilangan hartanya. Nabi Ayub itu seorang nabi yang soleh, yang sangat kaya raya, asalnya begitu. Tapi dia dikenakan 4 cobaan. Setelah hartanya 4 pertama, 4 dimalihi, hilang, hancur hartanya, kehilangan harta, wawaladihi, kehilangan anak, watamziki, hancur, watamziki jasadihi, badannya luka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa badan Nabi Ayub itu luka, di lukanya ada belakungnya, meskipun ada yang mengatakan nggak mungkin Nabi dikasih ada belakungnya. Tapi ada satu kaum mengatakan watamziki jasadihi itu apa namanya, luka-lukanya yang sangat luar biasa di badannya, saking cobaan dari Allah itu sampai ada belakang. Berapa itu? 4 ya. 4 dimalihi, kehilangan hartanya, wawaladihi, kehilangan anak-anaknya, watam jiki jasadi, hancur tubuhnya, wahadri jamin nasilahu, wahadri. Hadri itu hijrah, artinya ditinggalkan siapa? Jamin nas lahu illa jauh jatahu, ditinggalkan oleh jamaahnya, ditinggalkan oleh umatnya. Nabi Ayub kan punya umat. Illa jauh jatahu, kecuali istrinya Nabi Ayub. Awas, ini ceritanya begini. Fa'inau kana lahu min asnafil mali iblun wa baqarun wa gunamun wa filatun wa hamrun. Fa'inau maka setuhune iya Nabi Ayub itu kana lahu min asnafil mal. Nabi Ayub mempunyai beberapa macam harta. Mal itu harta. Iblun punya iblun itu kontak. Bakor sapi. Wagona wedus. Wafilah
fil lila fil apa fil gajah nah berarti mau punya gajah di sini yang punya gajah cuma orang Wai Kapas kok ya selain orang Wai Kapas maka ada yang punya gajah nah dia punya wahimar himar itu bukan ini ya bukan kuda tapi keledai kuda yang lebih kecil himar tuh bayangin aja punya apa aja katanya tadi punya onta punya sapi punya kambing punya gajah punya wakana lahu khamsun mi'atin fidanin wakana lahu kudu Ayub Nabi Ayub punya khamsun mi'ah ratus berarti punya 500 tidak ladang yang tauha khamsun mi'atin yang tauha punya 500 ladang di ladang itu ada 500 abdin kalau dulu mah beda kalau sekarang mah kawal lah abdun di sini ya punya 500 ladang dengan ada 500 karyawan lukuli abdin imro'atun kudu sapan-sapan setiap abdin pegawainya itu imro'ah ada istrinya wawaladun ada anaknya wamalun ada hartanya wakala mau salah satu naparin kon amanu bihi wakanu kahula wakala mau salah satu wakala ada di antara tahun 500 abidnya itu salah satu naparin ada 3 orang tidak golongan kon amanu bihi benar-benar beriman kepada Nabi Ayub alaihi salam wa anu kahula lan ada ia salah satu napar atau salah kahul itu usia antara 30 sampai 50 tahun dewasa jadi ada 3 orang yang udah benar-benar beriman kepada Nabi Ayub nanti di ya ceritanya Nabi Ayub di apa menceritakan itu kan kayak Nabi Ayub baru saja nanti Nabi Ayub dicoba oleh Allah. Nah wakana iblisu lana sama iblis lah yahjabu orang dihijab iblis itu tidak dihalangi ansain saking suwi-wiji minas samawati saking pirang-pirang langit fayaki pupihina haisu ma'aroda pasamnya sholat malaikati ala Ayub bahasanya jadi ada iblis dia itu duduk tinggal fayaki pupihina di samawat tadi haisu ma'aroda di mana dia pengen nyanyi iblis mah bisa tinggal di antara langit ketika tinggal di situ si iblis itu lagi santai-santai aja pasamia sholatul malaika bener-bener sholatul malaika para malaikat bersalawat kepada Nabi Ayub pas ada biasa iblis mah asuh para malaikat muji-puji Nabi Ayub. Kenapa? Nabi Ayub sangat terkenal dengan keimanannya, sangat teruji dengan kesolehannya. Ngomong begini si setan, si iblis kata iblis, wakola landing kasih iblis, ilahi pangeran isun. Nadal fi abdi Ayub ningali isun dalam amsia saya melihat hambamu abdika Ayub fawajadtuhu syakiran hamidah saya melihat Nabi Ayub itu adalah orang yang selalu syakiran bersyukur kepada Allah syukur kepada Allah berarti taat kepada Allah karena bersyukur kepada Allah itu gimana caranya bi'imanil kholis wa amal soleh syukur itu begitu
Syukur itu kita iman yang sempurna dan beramal soleh. Bersyukur itu harus dengan amal soleh dan iman yang sempurna. Begitu, itu aja syukur, Pak. Dikasih kesehatan sama Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, sehat dipakai ibadah. Ibadah itu apa? Bukan hanya banyak sholatnya aja. Ibadah ini senyum, layanin suami, bikinin kopi suami, itu ibadah. Dengan iman yang murni dan